Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah yang beriman, pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa justru Nabi Isa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal di akhir zaman? Apa hikmah di balik keputusan ilahi ini? Dalam video ini, kita akan mengungkap 3 alasan utama mengapa peran penting ini diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam dan bagaimana hal ini berkaitan dengan keimanan kita. Jadi, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan mendalam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi untuk membunuh Dajjal pada akhir zaman menjelang hari kiamat. Nabi Isa turun ke bumi setelah Dajjal melakukan penghancuran di muka bumi. Saat itu, melalui kesesatan dan tipu dayanya, Dajjal sudah menyebar fitnah hingga sudah mengaku sebagai Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dikutip dari buku Fitnah Petaka Akhir Zaman oleh Abu Fatih Al-Adnani, sesampainya di bumi, Nabi Isa akan mematahkan salib, membasmi babi, dan tidak menerima ajaran agama apapun selain Islam. Alasan Allah memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal dikutip dari buku At-Tazkirah Jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi tahun 2013 oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Berikut adalah alasan kenapa Nabi Isa diutus untuk membunuh Dajjal dalam Al-Quran. Pertama, membuktikan Nabi Isa masih hidup. Al-Quran memberikan maklumat mengenai kepulangan Nabi Isa yang akan kembali ke bumi di masa akhir zaman. Dalam surat An-Nisa ayat 159, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surah An-Nisa 159. Artinya, Nabi Isa itu masih hidup. Selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat karena telah disalib oleh kaum Yahudi. Dari ayat tersebut, Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal menyesatkan manusia kemudian dibaiatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi akan menjadi bala tentaranya yang berambisi untuk membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kedua, mengembalikan Nabi Isa ke asalnya tanah. Alasan Allah menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi karena ia juga berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Taha ayat 55. Darinya tanah itulah kami menciptakan kamu dan kepadanyalah kami akan mengembalikan kamu dan dari sanalah kami akan mengeluarkan kamu pada waktu yang lain. Quran Surah Taha ayat 55. Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nantinya, Nabi Isa akan dimakamkan di tanah suci lalu dibangkitkan kembali bersama manusia lain di Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapat mengenai tepat makam Nabi Isa. Beberapa dari mereka mengatakan di Bait Al-Maqdis, ada juga yang mengatakan akan dimakamkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, menjalankan kewajiban jihad. Allah mengutus Nabi Isa untuk turun ke bumi yaitu dalam rangka menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah memperdaya manusia. Disinilah Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Keempat, Allah mengabulkan doa Nabi Isa. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Pasalnya, berita tentang keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang sudah diketahui pada zaman Nabi Isa. Hal tersebut diterangkan di dalam Injil sesuai surat Al-Fat ayat 29. Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil. Yakni seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu makin kuat, lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Fat ayat 29. Tempat Nabi Isa membunuh Dajjal.
Dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi yang disyarah Mushaf Hadib Al-Buga, Nabi Isa alaihi salam turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus dengan meletakkan kedua telapak tangannya pada sayap kedua malaikat. Setelah itu, ia mencari Dajjal. Nabi Isa kemudian bertamu dan membunuh Dajjal di Bablut. Pensyarah kitab mengatakan, Bablut merupakan sebuah daerah yang berada di Palestina. Namun, ada sumber lainnya yang menyebut bahwa Bablut adalah tempat yang dikenal dengan Gerbang Lut. Konon, letaknya berada di dekat daerah Baitul Maqdis. Sejatinya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar tahu mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Adapun penjelasan di atas berupa tafsiran para ulama berdasarkan ayat-ayat dalam Al-Quran dan hadis. Wallahu alam. Semoga penjelasan ini memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang peran penting Nabi Isa dalam menghadapi Dajjal dan hikmah di balik ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Jika kalian merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, share video ini kepada teman-teman dan keluarga, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya, serta tuliskan pendapat atau pertanyaan kalian di kolom komentar. Pastikan juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan konten-konten edukatif dan inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.